Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami Wulandari di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik. Semoga puasanya lancar. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kemarin di pertemuan 1-2 kita udah mempelajari mengenai penggabungan usaha dan juga laporan keuangan konsolidasi hubungan induk dan anak. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi mengenai laporan keuangan konsolidasi metode ekuitas. Nah, kita flashback lagi ya. Dimana di sini kita akan mengetahui apa sih laporan keuangan konsolidasi itu. Nah, laporan keuangan konsolidasi itu adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan. Nah, di sini itu seperti yang sudah kita pelajari kemarin, di mana ada perusahaan yang saling digabungkan dan nanti salah satu perusahaan itu akan menjadi induk perusahaan dan anak perusahaan, di mana yang menjadi induk perusahaan itu pastinya yang memiliki saham terbesar. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan konsolidasi. Apa sih dengan adanya laporan keuangan konsolidasi itu tujuannya itu untuk apa? Nah, di sini kita akan mempelajari laporan keuangan konsolidasi itu karena bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan, di mana yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan keuangan konsolidasi itu diharapkan tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi adanya laporan keuangan konsolidasi ini bertujuan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mencari informasi yang ada. Nah, manfaat laporan keuangan konsolidasi sendiri itu apa sih? Di sini manfaatnya itu yang pertama pasti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Jadi itu manfaatnya agar para yang berkepentingan itu dapat menemukan informasi dari laporan keuangan konsolidasi tersebut. Kemudian yang kedua itu dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Nah, yang ketiga, di samping memberi manfaat, laporan keuangan konsolidasi itu ternyata juga dapat menjadi akses yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Nah, di sini antara lain itu, yang pertama dapat menyembunyikan kinerja perusahaan individu yang tidak bagus dengan kinerja perusahaan lain yang bagus. Nah, itu salah satu kelemahan istilahnya. Itu kelemahan dari adanya laporan keuangan konsolidasi ini. Nah, yang kedua itu tidak semua saldo laba ditahan konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Begitu pula dengan aktivanya. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi. Nah, di mana di sini laporan keuangan konsolidasi itu ada beberapa metode. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode ekuitas atau metode equity. Nah, di sini ada metode equity atau equity method, di mana investasi saham pada perusahaan anak selalu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di anak perusahaan. Nah, sehingga rekening investasi selalu mengikuti perubahan. Kemudian ada juga metode harga perolehan atau cost method. Nah, di sini rekening investasi tidak pernah dilakukan penyesuaian yang berhubungan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perusahaan anak. Namun di kali ini kita akan lebih fokus ke metode equity. Sekarang apa sih konsep dasar metode equity? Konsep dasar metode equity itu perusahaan induk dan anak merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha. Nah, maka akan mengalami perubahan modal pada perusahaan anak yang harus diakui dan dicatat oleh perusahaan induk. Di mana dengan adanya penggabungan usaha itu pastinya nanti ada beberapa
di laporan keuangan yang akan berubah, termasuk itu perubahan modal, di mana perubahan modal di perusahaan anak nanti itu akan dirubah, yang harus diakui dan dicatat oleh perusahaan induknya. Dan ini untuk dapat membuktikan dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan secara lengkap. Pada dasarnya, konsep metode ekuitas itu memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Kemudian prosedur pencatatan investasi metode equity. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai prosedur pencatatannya. Di mana yang pertama itu ada rugi dan laba dari perusahaan anak. Di sini laba anak perusahaan itu akan dicatat seperti ini. Di mana di bagian debit itu ditulis investasi saham, kemudian di bagian kredit itu ditulis rugi atau laba anak perusahaan dengan perhitungan itu persentasi pemilikan dikali laba dari perusahaan anak. Kemudian rugi anak perusahaan itu akan dicatat seperti ini. Di bagian debit itu ada rugi atau laba, dan di bagian kredit ada investasi atau investasi saham. Jadi ini rugi itu kebalikannya laba. Jadi pencatatannya kebalikannya ya. Kalau laba di bagian debit itu investasi saham, kalau rugi investasi saham itu ada di bagian kredit. Jadi dibalik kebalikannya. Nah, perhitungannya sama. Perhitungannya itu presentasi pemilikan kali rugi anak. Nah, kemudian itu jika dividen kas anak perusahaan itu nanti jurnalnya itu debit itu piutang dividen atau kas. Kemudian di bagian kredit itu ada investasi saham. Perhitungannya itu persentase pemilikan dikali dividen kas anak perusahaan. Nah, ini adalah prosedur pencatatan investasi metode equity. Kalau udah paham jurnal pastinya termasuk mudah. Selanjutnya itu ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan, di mana di sini realisasi berhubungan terhadap investasi di perusahaan anak. Dilihat dari segi perusahaan anak, pembagian dividen ini akan berakibat kurangnya saldo laba yang ditahan di satu pihak dan menaikkan jumlah hutang lancar. Dalam hal pembayarannya tidak dilakukan bersamaan dengan pengumuman pembagian dividen atau mengurangi jumlah uang kas. Dalam hal pembayarannya dilakukan tunai di pihak yang lain. Dengan adanya pembagian dividen ini, itu perubahan yang terjadi pada perusahaan induk ialah perubahan bentuk kekayaan aktiva yang semula berupa hak atas laba pada perusahaan anak yang tercermin dalam rekening investasi saham perusahaan anak ke dalam bentuk kekayaan aktiva yang lain seperti piutang dividen ataupun kas. Nah, di sini sekarang kita akan membahas mengenai modifikasi metode equity. Dikenal sebagai prosedur penilaian atau appraisal accounting procedure. Kemudian itu menghasilkan informasi yang lengkap pastinya dengan adanya metode equity ini. Kemudian yang ketiga itu di mana perusahaan induk itu mencatat dan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan anak yang ditampung dalam rekening investasi saham dan mengakui pembagian dividen dari perusahaan anak sebagai realisasi dari atau pencarian dari sebagian investasi atau penanaman modal pada perusahaan anak disebut dengan metode yang konvensional. Nah, jika terjadi hutang piutang perusahaan afiliasi, di mana di dalam neraca yang dikonsolidasikan itu tidak lagi dibenarkan melaporkan hak-hak dari perusahaan yang satu atas perusahaan yang lain yang berafiliasi atau sebaliknya, kewajiban-kewajiban dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang berafiliasi tersebut. Kemudian saldo rekening-rekening timbal balik yang timbul itu dapat berasal dari transaksi-transaksi penjualan, pemberian uang muka atau piutang di antara perusahaan afiliasi, pengumuman atau pembagian dividen oleh perusahaan anak dan lain-lain. Kemudian saldo rekening-rekening timbal balik tersebut harus dieliminasi dalam neraca konsolidasi. Nah, masalah eliminasi terhadap wesel tagih atau bayar yang didiskontokan. Di sini dari sebagai satu kesatuan usaha perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan didiskontokannya wesel tersebut berarti timbulnya kewajiban untuk membayar wesel pada jatuh tempo kepada pihak luar perusahaan afiliasi. Oleh sebab itu proses penyusunan neraca konsolidasi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama
itu menghapuskan rekening-rekening wesel bayar pada perusahaan afiliasi. Yang kedua itu menghapuskan rekening wesel tagih yang didiskontokan dengan rekening lawan atau wesel bayar, yang berarti timbulnya kewajiban pada pihak luar. Kemudian masalah penyesuaian dan koreksi sebelum penyesuaian neraca konsolidasi, di mana di sini tidak dipercayanya oleh salah satu pihak dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi terhadap informasi keuangan tertentu. Jadi itu susah dipercaya oleh pihak perusahaan lain. Kemudian adanya pos-pos yang masih dalam proses, sehingga suatu informasi telah dicatat oleh satu pihak akan tetapi belum dicatat oleh pihak yang lain berhubung dengan faktor waktu. Nah, di sini berarti tidak ada kesinambungan antara perusahaan satu dengan yang lainnya, karena ada informasi yang mungkin belum disampaikan atau informasi dari kedua belah pihak itu tidak sama seperti itu. Nah, masalah selisih harga perolehan dari nilai buku saham. Pada metode ini, eliminasi ini terhadap saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak di mana jumlahnya selalu berubah-ubah didasarkan atas posisi terakhir hak para pemegang saham perusahaan anak atau yang jumlahnya juga selalu berubah-ubah. Selisih antara hak pemegang saham yang dieliminasi dengan saldo debit rekening investasi saham perusahaan anak merupakan selisih lebih atau selisih kurang harga perolehan dari nilai buku saham. Seperti yang udah kita pelajari di minggu kemarin waktu laporan keuangan konsolidasi hubungan induk dan anak, itu ada selisih kurang atau selisih lebih. Nah, sekian presentasi dari saya. Silahkan nanti misal ada yang ingin ditanyakan bisa lewat grup WA atau lewat nanti LMS. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.